Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Para ayah bunda wali santri dimanapun berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan model pembelajaran di tahun ajaran 2020-2021, mengingat edaran yang terakhir dari Dinas Kabupaten Sidoarjo pertanggal 12 Juni 2020, yang mana pemerintah Dinas Kabupaten Sidoarjo mulai melonggarkan kerja dari rumah. Artinya para pengawas, kepala sekolah, kemudian guru-guru sudah mulai diperbolehkan untuk belajar di kantor masing-masing. Artinya dari edaran-edaran sebelumnya, edaran tanggal 12 Juni ini merupakan edaran yang sifatnya pelonggaran dari pembatasan-pembatasan sosial selama pandemi COVID-19 ini. Maka SMP Muhammadiyah Tigawaru berupaya untuk mendesain perencanaan pembelajaran di tahun ajaran 2020-2021. Kita mendesain dua model pembelajaran. Tentunya ini nanti melihat perkembangan dan instruksi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo terkini menjelang masuknya tahun ajaran 2020-2021. Insya Allah para ayah bunda, tentu kita berharap pembelajaran kita bisa berjalan dengan normal, anak-anak bisa masuk ke sekolah semuanya. Itu tentunya ketika pandemi ini benar-benar dinyatakan aman oleh pemerintah. Namun ketika pandemi ini belum aman, kemudian Sidoarjo mungkin masih zona merah atau zona kuning, maka ada dua model yang bisa kita terapkan. Model yang pertama, ketika pemerintah Dinas Kabupaten Sidoarjo melarang seluruh sekolah untuk memasukkan atau menghadirkan anak-anak ke sekolah, maka pembelajaran akan kita desain model online learning. Tentu di sini akan kita upayakan pembelajaran bisa lebih efektif daripada pembelajaran sebelumnya. Dan di sini memang online learning itu tumpuannya adalah kepada siswa. Karena siswa ada di rumah, sedangkan guru tidak bersama dengan siswa, maka di sini peran terpenting itu ada kepada peran orang tua, yaitu ayah dan bunda semuanya. Maka di sini butuh kerjasama, butuh musyawarah ananda dengan ayah bunda untuk mendesain model pembelajaran sehingga semuanya bisa menjalankan dengan baik. Baik ayah dan bunda mungkin bisa melakukan pendampingan sesuai dengan aktivitas yang dilakukan, dan anak-anak juga ada kesadaran untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang sudah didesain, yang sudah diarahkan oleh sekolah. Itu alternatif yang pertama ketika Dinas Kabupaten Sidoarjo belum membolehkan sekolah-sekolah memasukkan atau menghadirkan anak-anak ke sekolah. Namun ketika pemerintah membolehkan anak-anak untuk hadir di sekolah, namun ada pembatasan-pembatasan karena kondisi belum dinyatakan aman 100%, maka ada model yang kedua, yaitu blended learning. Blended learning ini kita coba padukan antara pembelajaran online maupun pembelajaran offline. Artinya ada waktu-waktu di dalam satu minggu itu anak nanti kita hadirkan ke sekolah, dan ada waktu-waktu yang lain anak-anak itu belajar di rumah. Jadi blended learning itu sifatnya yang pertama pembelajaran model, ada dua model. Yang pertama itu adalah online, itu basisnya data, HP, dan yang kedua itu offline, jadi basisnya anak-anak hadir ke sekolah. Nah, ini bisa menjembatani bagi anak-anak yang mungkin ada keterbatasan belajar menggunakan metode online, maka ketika offline itu nanti anak-anak bisa mengejar ketertinggalan. Harapannya seperti itu. Yang kedua, blended learning ini praktik dan konsultasi ya. Jadi kegiatan praktik, konsultasi itu dilakukan secara offline, artinya anak-anak hadir di sekolah.
Nah, ini nanti kita buatkan jadwal. Hanya saja memang untuk pembelajaran selama pandemi ini ketika kita diperbolehkan itu pun dibatasi, maksimal anak-anak itu ada 4 jam ada di sekolah. 4 jam itu bukan 4 jam 60 menit, tetapi 4 jam itu adalah 4 jam pembelajaran. Jadi 4 kali 40 menit ya, sesuai dengan ukuran 1 jam tingkat SMP, yaitu 40 menit. Dan tidak boleh ada istirahat, tidak boleh ada sholat jamaah, karena memang sangat dihindari kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk mengumpulkan massa, sehingga nanti mungkin anak-anak kita shift. Kemudian berikutnya ada pendampingan belajar ya. Pendampingan belajar ini nanti dilakukan secara offline ya, baik mungkin dari BK-nya, home visit ya, maupun ketika anak-anak ada di sekolah ya. Maka kuncinya ayah bunda sekalian, nanti memang kita harus bersiap-siap dalam kondisi apapun. Yang pertama, kita menyiapkan anak-anak kita untuk bisa kondusif belajar di rumah ya, untuk kondusif belajar di rumah. Kemudian banyak berdoa, banyak mohon kepada Allah, karena memang kuncinya yang bisa mengangkat wabah ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita berharap wabah ini segera hilang sehingga pembelajaran bisa kembali normal, anak-anak bisa intens belajar ke sekolah 100% seperti pembelajaran sebelumnya. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan ayah bunda sekalian. Semoga kita bisa saling mendukung, saling menguatkan, saling memberikan nasihat. Kuncinya adalah bagaimana agar anak-anak kita ini bisa belajar dengan baik dimanapun dan dengan cara apapun. Dan kuncinya memang pembelajaran online ini adalah tumpuannya ada kepada ayah bunda semuanya, karena memang anak-anak lebih banyak di rumah. Ini kesempatan bagi ayah bunda, semoga diberikan kekuatan juga oleh Allah untuk menguatkan karakter, kebiasaan-kebiasaan baik anak-anak ketika di rumah. Karena dengan seperti ini mungkin waktu ayah bunda dengan anak-anak lebih banyak di rumah. Semoga dengan seperti itu banyak penanaman kegiatan aktivitas yang baik-baik, kemudian juga muncul komunikasi yang baik, muncul ikatan emosional yang baik, sehingga keharmonisan antara ayah bunda dengan ananda semuanya bisa menjadi lebih baik. Dan semoga anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang berbakti, yang birrul walidain kepada kita semuanya. Mungkin ini sementara ayah bunda yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf kalau ada sesuatu yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.